Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf tadi banyak kendala teknis. Baik, kita lanjutkan training kita sesi 2 tentang describing data, ukuran pemusatan data, dan juga bagaimana menggunakan Excel untuk menghitung variabel random, utamanya di variabel random binomial dan juga distribusi normal. Pada kesempatan kali ini saya dibantu oleh rekan saya, asisten saya bernama Mas Owen. Mas Owen dari IE21 hari ini akan membantu saya untuk muter. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kesulitan di tengah training bisa kontak Mas Owen atau kontak saya. Jadi kayak bagi tugas gitu biar enggak terlalu lama menunggu. Ya. Terima kasih Mas Owen sudah berkenan. Baik, kita mulai hari ini dengan diawali dengan yang describing data. Di sini ada beberapa kuantitas yang biasanya kita perlukan ya dalam olah data, yaitu yang pertama ini ada beberapa satuan atau pengukuran ya, seperti median, modus, kemudian ini sum dan average, average atau mean gitu ya. Kemudian minimum untuk nilai minimum di oleh datanya dan maksimum untuk nilai besar di datanya. Nah di sini untuk komennya seperti ini, diawali oleh tanda sama dengan, kemudian sesuai namanya, median, mode, sum, di sini average, minimum, maksimum. Di apa namanya, sama simpan udah minggu lalunya beda nggak? Oh, gimana? Simpan UGM yang minggu lalu sama ada. Oke. Oh, yang lain gimana? Udah bisa ngakses? Bentar kalau ya sambil menunggu nanti Mas Wan akan bantu nuliskan linknya di sini. Baik. Ini kemudian untuk praktiknya di sini untuk komen secara umumnya, misalkan kita punya data seperti ini di kolom A, untuk min kita mulai dengan sama dengan average, terus kita masukkan array yang ingin dihitung minnya. Dalam hari ini nanti sel A2 sampai sel A12. Kemudian nanti dengan cara yang sama, median, modus, maksimum, minimum, seperti itu. Begitu juga dengan standar deviasi. Standar deviasi ini ada dua. Yang pertama standar deviasi untuk populasi, ada stdef.p. Di sini ada standar deviasi untuk sampel.s. Begitu juga dengan variansi ada dua, variansi populasi, var p dan var s. Nanti untuk inputnya sama, yaitu array yang ingin dihitung. Baik, mungkin kita coba lihat di Excel-nya. Silakan sambil dibuka untuk lembar pertama. Di sini ada yang values ini saya taruh di kolom C. Seperti ini. Nah, ini kita coba mulai dengan menghitung average-nya. Berarti kan ya sama dengan di sini ada beberapa pilihan average-nya. Untuk kalau hanya average biasa cukup yang paling atas ini. Ini juga kalau mau cepat bisa tinggal diklik. Nah, sekarang kita inputkan array-nya dari C2 di blok semua sampai C18. Nah, ini kurung tutup dan enter.
Nah, di sini muncul average-nya sebesar 50. Kemudian dengan langkah yang serupa, median, mengetikkan median, dan ngeblok lagi, ketemu mediannya adalah 53. Kemudian untuk modus, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah mode ini untuk modelnya lebih dari satu. Misalkan ada data 53 dan 52, frekuensinya sama, dia munculin semuanya. Nah, ini kalau yang mode SMGL ini maksudnya mode single, maksudnya hanya satu yang paling besar. Kelemahannya ini kalau misalkan ada dua, dia nggak bisa. Di sini kita coba. Mungkin untuk modelnya kita lihat. Di sini 49. Kalau kita lihat 49 harusnya di sini mungkin kalau mau kita buatkan dulu. Jadi gampang melihatnya. Oh, sebentar ya. Mungkin nggak usah dipaksakan diurutkan. Kalau kita lihat 49 ini memang yang paling satu-satunya yang paling banyak frekuensi. Ini 49 ada 1, 2, 3, 3 dan 4. Yang lain tidak ada yang sama banyaknya. Jadi di sini kalau kita mau coba compare, 49 muncul 4 kali, 55 muncul 1, 2, 3. 55 muncul 3. Ini mungkin kalau yang multi ini kita lihat yang ini sebentar, error. Ini mungkin ditinggal dulu ya sebentar, maaf. Kemudian untuk maksimum itu sama dengan max. Dari sini tadi kita sampai sini dulu. Maksimumnya nilai terbesar adalah 59. Kemudian secara analog minimum berarti seperti ini, 46. Nah, kalau maksimum minimum ini kan paling besar sama paling kecil. Di sini kita juga bisa mencari nilai kedua yang terbesar. Itu nanti nama fungsinya large, belum saya tulis di PPT. Jadi ada yang namanya large, itu ngitung yang paling besar nomor sekian. Large itu diawali dengan array-nya. Array-nya C2 sampai C18, kemudian titik makanya itu mau terbesar ke berapa gitu. Misalkan tadi kita kan udah tahu maksimum ya, terbesar pertama. Nah, ini sekarang terbesar kedua gitu. Nah, itu adalah 55. Jadi dia ngitungnya nilai terbesar kedua tapi mengabaikan frekuensinya. Padahal kan sebenarnya kalau ini misalkan kelompok gitu kan ya, perlombaan kan mestinya kalau large yang kedua harusnya 59. Namun kalau large ini benar-benar hanya melihat nilainya frekuensi 1. Jadi dia ngambil yang kedua.
Nah, kalau tadi kan kita satu per satu. Nah, kalau mau sekalian itu sebetulnya bisa. Seandainya mau sekalian memunculkan min, median, dan teman-temannya itu bisa dengan ini. Kita mulai dari data analisis. Dari data analisis kita lanjut, kita klik ini, kemudian nanti mencari yang di deskriptif statistik itu untuk mengeluarkan min, median, modusnya secara bersama-sama. Jadi ini diklik deskriptif statistik. Input pertama adalah range-nya, range yang mau diteliti, yaitu dari, katakan dari value sini ikut sampai sini. Yang kedua, memilih group by column atau row. Nah, ini mesti hati-hati, tidak boleh sampai salah, karena kan data kita berdasarkan kolom ya. Jadi kita ambil di kolom. Kemudian untuk labels in the first row kita centang karena tadi kata values-nya masuk, kemudian kita centang juga summary statistik supaya keluar median dan teman-temannya itu. Kemudian output range kita pilih salah satu tempat di sini misalnya dan tinggal klik OK. Nah, di sini langsung values langsung muncul beberapa statistik yang diperlukan, misalkan mean, standar error, median, mode, dan teman-teman. Dan ini komen tadi itu bisa juga untuk multi kolom. Misalkan saya punya kolom baru, yaitu yang di sini misalkan. Misalkan saya punya dua kolom, values 1 dan 2 gitu. Nah, di sini tadi kita bisa juga langsung bersama-sama nyari beberapa statistik dari mereka. Jadi ini misalkan saya pindah dulu. Gini. Kemudian yang kita ulangi data analisis, deskriptif statistik. Nah, sekarang karena kita mau sama-sama mencari di kolom C dan D, berarti kolom C dan D kita blok. Nah, di sini group by-nya kolom karena pembagiannya berdasarkan kolom. Kemudian output range-nya ya misalkan tetap di F14. Nah, itu langsung sama-sama memunculkan. Jadi walaupun kita punya banyak kolom yang masing-masing tetap bisa, kita langsung dengan satu komen bisa memunculkan values sama value satu ini masing-masing min-nya, mediannya, dan lain-lain. Jadi lebih mudah. Yang terpenting di sini adalah pembagiannya, group by kolom atau row, itu yang tidak boleh terbagi. Jadi pada belum bisa masih bikin buat bikin. Oh, nggak langsung default ya komputer ini. Oh iya, saya juga dulu nggak langsung default, harus nonton YouTube dulu baru masuk. Tapi saya lupa caranya gimana. Ya, ya yang data analisis itu kadang nggak langsung. Semuanya gitu ya, belum langsung default ya. Ya untuk mungkin untuk membahas supaya nggak terlalu lama-lama, ya kalau yang penting kan tadi waktu satu persatu udah bisa ya komennya. Nanti ini kan apa namanya bisa di kalau di laptopnya Mandiri bisa. Nah, nanti yang ini saya tulisin di PPT-nya diperbarui, langkahnya biar ada, nanti dicoba.
Ya paling paling enggak yang masing-masing ini, paling enggak yang ini udah bisa dulu ya. Ini kalau manual. Tulis komen. Apa? Option. Tolong saya jadi juga ya. Tadi dari mana? File. Terus jadi file dulu, option. Semoga sama ya. Add-ins. Oh ya, terus habis itu klik go. Jadi dari file, options, add-ins, go. Gimana? Udah bisa? Ya, ada nggak? Ya langsung default komputer. Ya mungkin bisa dicoba bentar ya. Tinggal. Ya, mohon maaf ya. Tadi saya nggak sadar ternyata nggak semua komputer langsung default data analysis. Oke. Oh iya, yang kalau oke. Nah, kalau tadi kan min-nya itu istilahnya bobotnya sama gitu ya, atau imbang semua gitu. Kalau min yang invoice yang tadi itu adalah min yang biasa, yaitu
dia menjumlahkan semua datanya dibagi sama n. Di sini tidak selamanya min-nya itu punya bobot yang sama. Bisa aja ada satu faktor itu yang bobotnya lebih dari yang lain. Jadi untuk min yang secara umum itu disebut sebagai min yang berbobot. Dalam artian di sini faktornya itu disimbolkan oleh x. Jadi ada n faktor di sini. Di sini xi-nya itu adalah komponennya. Komponen ke i, kemudian wi-nya itu wi-nya itu bobot komponen ke i. Nah, di sini tiap wi-nya boleh beda, boleh juga sama gitu. Nah, terus ini jadi nanti untuk min berbobot, bobotnya dikalikan nilai x-nya ditambah bobot 2 kali nilai x2 sampai bobot ke n kali xn dibagi sama total bobot. Nah, ini biasanya untuk nilai yang karena ada komponen penilaian di perlombaan yang tidak imbang gitu. Misalkan kalau kita lihat seperti minggu lalu kan ada yang makalah, kemudian presentasi, sama Q&A kan. Nah, ini kan dalam perlombaan biasanya bobotnya tidak sama. Bisa jadi yang Q&A ini besar yaitu 0%. Kemudian presentasi diberi bobot 30% dan makalah diberi bobot 20%. Dan nanti yang 20% ini sebagai bobot pertama, 30% sebagai bobot kedua untuk presentasi, dan Q&A bobot ketiga yaitu 50%. Nanti X1-nya adalah nilai makalahnya. Kemudian X2 nilai presentasi dan Q&A dinotaksikan nilai ketiga, X3. Jadi oleh tiap peserta semacam dicari bobot, dicari min berbobot. Nah, maka dari itu ketika kita misalkan ikut kompetisi yang melihat bobot seperti ini, kita mesti pastikan, kita mesti sadar bahwa kalau makalahnya kan bobotnya kecil ya 20%. Jadi kalau misalkan kita sama-sama dapat nilai 80 di makalah, terus Q&A juga 50, itu akan jauh lebih besar Q&A untuk kontribusi di nilai akhirnya. Jadi kita tidak bisa agar Q&A-nya pas jelek itu cuma 50 itu bahaya itu karena dia bobotnya besar. Ya, itu untuk yang
Oke, untuk ininya kita coba di halaman kedua, yaitu yang min berbobot. Di sini mungkin saya ini dulu aja, saya bersihkan dulu. Baik, kita cut dulu. Ya, di sini. Oh, sorry. Sebentar, nggak connect di laptop saya sama ini. Mungkin sambil ini ya. Ini yang nggak bisa match, jadi gini aja, mungkin saya sambil tulis di papan. Di ini ya, lembar kedua yang judulnya WDN, itu kan ada nilai, ada tugas, kuis, UTS, UAS ya. Dan kita coba menggunakan min dengan bobot. Jadi di atas tugas itu ada 0,2. Itu maksudnya tugas itu berisi berbobot 20%. Kalau dikonversi dari 0,2, terus hilang kamera pandau. Ini kuis juga 20%. UTS katakan 25%. 40, 65, berarti UAS 35%. Disesuaikan dulu supaya totalnya benar-benar 100%. Jadi kemudian kita kan punya rumus weighted ini.
bobot itu kan rumusnya min bobot itu adalah 0,2 sebagai bobot pertama kita kalikan sama nilai pertama. Jadi misalkan nilai pertama itu 75, kita kalikan sama sel pertama. Jadi D13 kan punya tugas, jadi 0,2 kali D13. Ini diberi kurung supaya ini nanti ada sama dengannya ya power sama. Kemudian kuis itu 0,2 kali D14 E13 ya, teman di sebelah kanannya. Kalau UAS 25%, berarti 0,25 tar F13 tambah 0,35 tar D13. Nah di sini karena kita sudah dalam persen, berarti penyebutnya sudah bagi satu kan ya, itu tidak perlu ditulis. Jadi ini dicocokkan dengan rumus min berbobot. Pertama tugas itu di sel 13 D13 itu kita kalikan dulu dengan 0,2 ditambah sekarang yang kuis itu nilai kuisnya peserta utama di E13 tar 0,2 tambahin lagi sama UTS itu kan nilainya di F13 tar 0,25. Kemudian terakhir untuk UAS nilainya di G13 0,35 tar G13. Nah di sini nggak perlu dibagi sama total bobot karena total bobotnya kan 1 ya, jadi dia ada kontribusi. UAS 35% dia hasil 100%. Nah itu kurang. Iya. Sesuaikan sama di apa? Sorry, saya lupa 0,35. Ya. Kalau kita pakai kunci ini, saya kunci yang di sebelah sini ya. Nah itu lebih enak. Saya kunci di sebelah, jadi saya ubah sini kan sini. Saya di sebelah. Saya kunci 0,5. 0,4. 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
Nah, kalau satu tugas sudah satu peserta udah jadi, tinggal di drag ke bawah untuk peserta kedua dan seterusnya. Nah, di sini kita juga bisa memanfaatkan ininya ya, bobot yang tertulis di atas kolomnya ini. Jadi di D11 kan ada D11, E11, terus F11 dan G11 itu ada bobotnya ya. Itu bisa dikunci. Tapi diberi dolar. Diberi dikunci dolar D11. Kuncinya tuh bisa diklik terus di F4. Jadi dolar dikasih dolar D11 dolar. Terus yang ini juga di iniin dia D13 F11. Di sini dolar lagi G11. Ini yang atas Nah, ini kelebihannya kalau kita pakai dolar yang di sini, itu nanti kalau semisal kita mau mengganti bobot tugas dari 0,2 ke 0,1, kita tinggal mengganti sel 11, sel D11 menjadi 0,1. Nanti rumus weighted mean-nya akan mengikuti. Kelebihannya kalau kita menggunakan sel tertentu untuk bobotnya.
Nah, selanjutnya itu di kolom D itu kita mengkonversi nilai akhir ke nilai huruf. Di sini diberi ketentuan nilai A untuk nilai akhirnya lebih dari 80, kemudian nilai B 60 lebih kecil dari nilainya, kurang dari sama dengan 80, dan yang terakhir nilai C ketika X-nya kurang dari sama dengan 60. Nah, di sini kita menggunakan if, tapi yang istilahnya if yang bersarang atau nested if. Nested if itu maksudnya adalah ketika kita punya, kalau kemarin kan if-nya cuma kondisi terus nilai jika benar, nilai jika salah. Nah, di sini karena ada 3 kemungkinan, kita mesti membuat if di dalam if, gitu istilah. Jadi yang pertama itu adalah dari titik ini nilainya, totalnya, terus kita bagi 2. Kalau totalnya sudah lebih dari 80, maka munculkan nilai A. Nah, karena if itu cuma pecah 2, sedangkan kita punya B sama C, dan di sini kita if lagi nanti. Di sini kita punya istilah pertambangan kedua. Ini nanti if lagi. Kemudian kalau antara ini berarti itu, kalau mau dibaca berarti kalau ini bisa pakai T lebih dari 60, maka munculkan B. Nah, terus kalau tidak memenuhi ini atau ini, C. Karena kalau tidak memenuhi kondisi ini maupun ini, sisanya pasti si C. Jadi untuk komen Excel-nya kita bisa mulai sama dengan if, kemudian percabangan pertama, kondisi pertama yaitu nilai di H13. Jika H13 lebih dari 80, titik koma, munculkan nilai A.
Jadi, dia H13 A terus titik koma lagi if kurung buka kalau H13 lebih dari 60 munculkan B, kalau tidak ini munculkan C. Nah, ini jumlah kurungnya, hati-hati. Di sini ada kurung yang ini mesti berpasangan dengan kurung tutup ini. Kemudian kurung buka yang depannya if mesti pasangan sama satu kurung lagi. Nah, ini kalau sudah bisa diklik enter dan muncul nilai ininya ya, nilai skor hurufnya. Saya coba lagi. Cuma tadi saya kayak TPP itu nggak mau iya kayak ngopi tapi nggak. Iya. Ini malah kacau udah. Nah itu Pak, nge-freeze nggak mau keluar, kan beda tuh. Oh sebentar Pak, di laptop saya juga nge-freeze Pak, jadi ini nggak mau keluar. Di sininya nge-freeze, ini mau saya ini harusnya bisa mundur Pak, escape untuk keluar. Nah ini keluar juga.
Penutupan. Di entas ini. Coba dia. Ini mungkin Pak mikrofon saya aja ya. Pakai mikrofon saya aja biar ini itu extend ya. Ini gimana? Untuk atau non ya Pak? Maaf tadi saya nggak ngerti dan selesai. Ya maaf baru connect lagi. Jadi yang skor huruf itu kita pakai if tapi 2 kali ya. Jadi if yang pertama itu adalah H13. Total skornya kalau lebih dari 80 kan dapat nilai A. Jadi if H13 lebih dari 80 munculkan A. Kemudian kan habis itu pertambahan lagi untuk yang B sama C gitu. Nah, habis itu titik koma if-nya ini jika tidak lebih dari 80 kita masuk ke jalur if ini. If H13 lebih dari 60 munculkan B. Kemudian jika tidak memenuhi ini maupun ini munculkan C. Jadi titik koma C. Nah, perlu if sekali lagi karena satu kali if bisa 2 nilai kan. True or false. Jadi kurungnya harus ikut ya. Kalau di sini ada 2 yang terbuka, berarti dipadatkan sama 2 yang tertutup. Sehingga muncul nilai B. Kemudian ini bisa kita drag ke bawah sekaligus seperti ini. Kemudian untuk keterangan ini, saya lupa membagikan ini. Mungkin ini keterangan dan skor lulus ini tidak. Skor huruf itu tidak berhubungan. Jadi saya buat aturan yaitu kalau lulus itu mesti untuk dapat lulus mesti totalnya lebih dari 70 dan UAS lebih dari 70 gitu. Ya ini mungkin agak kurang make sense. Jadi keterangan ini semacam kita mau mendemonstrasikan bagaimana kalau ada 2 pernyataan dan ini. Jadi ini kita pakai if lagi. Jika, nah ini kan yang pertama tuh kalau kriteria lulus itu kan berarti nilai totalnya mesti lebih dari 70, begitu juga dengan nilai UAS-nya mesti lebih dari 70. Jadi untuk bisa lulus, totalnya mesti lebih besar dari 70 dan UAS-nya lebih besar dari 70. Nah, itu kalau untuk ini kan kondisinya dan totalnya lebih dari 70 dan UAS lebih dari 70. Kalau dan itu kita bisa pakai fungsi NAND seperti ini. Ini untuk membuat pernyataan logika sesuatu dan sesuatu. Nah di sini N-nya yang pertama adalah totalnya mesti lebih dari 70. Kemudian logical keduanya, syarat kedua itu kita pisahkan dengan titik koma. Logical kedua adalah UAS lebih dari 70. UAS di G13 lebih dari 70. Ini persyaratan sudah selesai. Jadi if persyaratannya total lebih dari 70 dan UAS lebih dari 70, statusnya adalah lulus.
Nah, seperti itu. Jadi setelah N dan kawan-kawannya ini, N plus H13 lebih dari 70, ini buat total lebih dari 70. Kemudian G13 buat UAS lebih dari 70. Keputusannya kalau memenuhi ini berarti lulus, kalau tidak berarti tidak lulus. Jadi ini tinggal dikurung tutup dan keluar nanti hasilnya. Ini peserta pertama lulus. Ada yang tidak lulus. Sebagai contoh, peserta nomor 7. Peserta nomor 7 totalnya udah bagus 70 lebih dari 70. Sayangnya UAS-nya dia 60, jadi dia nggak lulus. Kecil juga ya, nilainya udah B tapi ya. Ya ini semoga tidak terjadi ya, susah juga sih UAS mesti minimal. Begitu juga ini saya mengalami. Tapi ini kurang dari 70. Yang ini juga peserta nomor 2 udah lebih dari 70 totalnya. Pak, UAS-nya nggak lewat. Ya, mungkin saya ini kolom I sama J agak kurang make sense. Saya cuma membuat keterangan supaya kita bisa menggunakan N pada kesempatan ini. Ada yang bermasalah mungkin untuk yang kolom I dan J? Ya. Oke, untuk section selanjutnya kita masuk ke yang random variable itu. Kita masuk dulu di yang binomial. Di sini untuk yang binomial ini, sebelum kita lihat cara hitungnya, saya review ulang sedikit apa yang kita maksud dengan binomial random variable. Jadi secara singkat, binomial random variable ini kita ada punya n trial gitu. Jadi ada n trial dari 1, 2 sampai n. Nah, di sini untuk memudahkan mungkin saya
ambil dulu tiga trial, di mana trial ini hanya ada dua output, yaitu katakan dia berhasil atau gagal. Sukses sama fail. Gitu. Jadi setiap input kalau nggak sukses dia fail. Nah di sini ada probabilitas dari sukses. Katakan dia V. Ini V hanya sebagai lambang ya, bukan V sebagai bilangan. Kita lambangkan V gitu. Nah di sini sebagai contoh itu bisa jadi trial pertama sukses, trial kedua sukses, trial ketiga ini katakan sukses juga. Atau ini juga bisa sukses di sini fail. Atau failnya sekarang di tengah. Kemudian kemungkinan berikutnya. Nah, ini mungkin saya sampai satu dulu aja. Di sini binomial itu mau menghitung jumlah suksesnya. Jadi di sini X itu adalah jumlah sukses. Nah, di sini kemungkinan X-nya itu ada 0, semuanya fail, hanya ada satu yang sukses, ada dua yang sukses, atau ketiga-tiganya sukses. Ada 4 kemungkinan. Di sini misalkan kita lihat probabilitas suksesnya sama dengan 1. Nah, kalau probabilitas suksesnya sama dengan 1, ini suksesnya 2 aja biar sesuai dengan contoh kita. X-nya itu 2. Gini. Nah, probabilitas sukses 2 itu kan ada 3 kejadian ya. Yang pertama yang kedua yang ini, dan ketiga yang ini. Nah, ini kan 3 kejadian ini saling independen, tidak terkait satu sama lain. Nah, berarti kalau mau menghitung peluang dari sukses itu adalah tepat 2, itu berarti kita menjumlahkan probabilitas kejadian pertama, kejadian kedua, dan kejadian ketiga. Nah, di sini yang pertama, probabilitas pertama ini kan 2 trial pertama sukses, trial terakhir aja yang gagal. Nah, di sini berarti dia dan ada asumsi bahwa setiap trial ini independen, jadi tidak saling mempengaruhi. Karena tidak saling mempengaruhi, nanti peluang sukses di sini, peluang totalnya ini adalah peluang sukses pertama kali peluang sukses yang di sini dan peluang fail di sini. Dan di sini peluang sukses sama failnya untuk setiap trial adalah sama. Jadi yang pertama itu adalah karena sukses itu berarti V kali V kali probabilitas failnya 1 min V. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk kejadian kedua itu V 1 min V ya. Dan terakhir kejadian ketiga itu 1 min V kali V. Nah, ini kalau mau disederhanakan berarti yang pertama V kuadrat kali 1 min V tambah V kuadrat 1 min V tambah V kuadrat 1 min V ya. Nah, ini berarti dijumlahkan 3 V kuadrat 1 min V pangkat 1. Nah, di sini kita lihat ada beberapa komponen. Yang pertama angka 3 di sini, angka 2 di sini, dan angka 1 di sini. Nah, kalau kita perhatikan angka 2 ini sama seperti di sini ya, jumlah suksesnya yaitu 2.
Dan 1 itu adalah jumlah filenya. Hanya ada 1 file. Tapi sebetulnya kalau Anda perhatikan di semua ini kan jumlah suksesnya 2, jumlah filenya 1. Hanya saja posisinya beda-beda gitu ya. Dan walaupun posisinya beda-beda, waktu mengalihkan ini kan menghasilkan angka-angka yang sama. Dan tadi bisa ditangkap. Jadi di sini adalah koefisiennya 3. 3 ini dari mana? 3 ini adalah banyaknya cara menempatkan ini 2 sukses dan 1 fail. Banyaknya cara menempatkan 2 sukses dan 1 fail. Nah, nanti secara umum untuk yang binomial ini nanti yang 3 itu sama dengan 3C2, 3 kombinasi 2, V pangkat 2, 1 min V pangkat 1. Dan nanti kalau mau diekstrak secara general, peluang X besar sama dengan A gitu katakan, itu sama dengan N kombinasi A, banyaknya cara menempatkan ini yang seperti tadi, menempatkan 2 sukses di N tempat, NCA kali V pangkat A 1 min V pangkat N min A. Nah, ini adalah rumus umumnya. Nah, ini disebut sebagai X itu adalah variabel random binomial. Nah, di sini di Excel binomial random variable bisa dihitung dengan mudah melalui sintak khusus. Di sini bisa lanjut ke yang binom bis ini. Di sini ada klaim bahwa efektivitas obat ini adalah 80%. Jadi di sini efektif itu berasosiasi dengan sukses. Kemudian dia mengambil 15 orang sebagai bahan percobaan. Di sini berarti N-nya 15. Mungkin bisa kita tulis di sini N-nya 15. N-nya 15, kemudian V-nya itu 0,8. Ini. Untuk binomial tadi kan sebetulnya ini yang tadi kalau ke semua 15 itu menunjukkan hasil efektif, berarti kan sebetulnya P sama dengan 15, kita tuh menghitung 15 kombinasi 15, V-nya pangkat 15, 1 min V-nya pangkat 0. Sebetulnya kan kita mau hitung ini. Nah, namun kalau sudah pakai Excel, kita tidak perlu satu persatu seperti ini. Kita bisa menggunakan sintaknya. Misalkan yang di sini sel F5, kita bisa pakai formulas, mau function, statistical, kemudian kita pilih yang ini binom bis untuk variabel random binomial. Di sini akan muncul kotak. Yang pertama number S, kemudian trials, probability S, dan kumulatif. Nah, di sini number S itu maksudnya adalah number yang sukses. Di sini number S jumlah suksesnya, trial ini jumlah orang yang dilibatkan, probability S itu adalah probabilitas sukses 0,8 yang kita masukkan. Nah, itu dulu kita inputkan. Numbers ini 15, trialnya juga 15, probability sukses 0,8. Kemudian kumulatif itu kita mesti membaca. Di sini ada tulisan, ada logical value. Yang pertama, kalau mau menghitung kumulatif distribution function, ketikkan true. Jika menghitung probability mass function, ketik false. Bedanya adalah kalau probability mass function itu ngitung yang ini maksudnya. Ngitung X benar-benar sama dengan 15. Nah, mungkin saya sambil tuliskan.
Kalau yang kumulatif, yang true, distribution berarti probabilitas X dia kurang dari sama dengan A. Jadi kalau kurang dari sama dengan A ini, dia menjumlahkan probabilitas X1, X2 sampai X yang A. Jadi misalkan A-nya saya ganti 3 gitu, berarti dia probabilitas dari X sama dengan 0, tambah probabilitas X sama dengan 1, tambah probabilitas X sama dengan 2, sampai 3. Kalau ini berarti kita pilih true. Karena kalau probability mass function itu menghitung tepat P dan probabilitas dari X tepat sama dengan A. Untuk ini kita pilih false. Ini, nah di sini karena pertanyaannya adalah ketika 15 signifikan itu berapa peluangnya, berarti kita pilih yang false. Dan muncul hasilnya 0,035. Nah, selanjutnya kalau pertanyaan kedua itu kan probabilitas kurang dari 9 yang menunjukkan significant improvement. Berarti di sini kurang dari 9. Nah, ini di sini karena dia X itu berjalan dari 1, 2 sampai 15, kurang dari 9 itu akan sama dengan kurang dari sama dengan 8. Ini berarti dia menjumlahkan semua probabilitas X dimulai dari X sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan T gitu, katakan T-nya jalan dari 0 sampai 8. Ini untuk sintaksnya berarti diulangi lagi formula mau function statistical, kemudian binom dist. Di sini kita ngatur sedikit, number S-nya 9, trialnya 15, probabilitas berhasil 0,8. Di sini kita mengubah karena mau ini yang kurang dari sama dengan, berarti kita pilih yang tipe kumulatif, berarti inputkan true di sini. Jadi kalau inputkan true, dia menjumlah dari X-nya sama dengan 0, 1, 2, sampai 8. Kalau tadi kan cara pertama function ya, itu kalau misalkan agak susah di ngoding-ngodingnya bisa pakai function karena jadi mudah karena ada box-nya. Namun kalau mau langsung itu bisa juga, kita tinggal ketikkan binom dist ini, kemudian dia akan keluar 4 hal yang perlu diinputkan.
Ini sama aja seperti kolom, cuman kalau di sini benar-benar mematuhi urutan ini ya. Number S, number success, titik koma trials-nya, titik koma probabilitas sukses, titik koma kumulatif. Jadi di sini 9, titik koma trialnya 15, probabilitas suksesnya 0,8, kumulatifnya, nah ini tinggal ngeklik true atau false. Nah hasilnya sama, hanya saja kalau tadi pakai box mungkin lebih komunikatif. Ya, sorry. Iya, sorry. Fewer than 9 berarti kurang dari sama dengan 8. Ini berarti 8. 8. Ini tadi ini harusnya 8. Wow. Jadi kalau ada fewer than kan kurang dari. Jadi tadi kalau yang binomial ini karena mulainya 1, 2 dan seterusnya ini agak sensitif ketika ini kurang dari. Di sini kalau mau pakai kurang dari sama dengan mesti kurang 1. Kemudian yang terakhir ketika ini peluang ketika 12 atau lebih menunjukkan efektivitas berarti di sini 12 atau lebih berarti kan seperti ini. Di sini mungkin saya pindah di sini aja. Kan probabilitas X lebih dari sama dengan 12 ya, 12 atau lebih. Nah, di sini karena di Excel itu kan kumulatif, dia ngitung dari 0 sampai nilai A-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat dari ininya, penjumlahan PX sama dengan A. Ini A-nya dalam konteks soal kita kan mulai dari 0 sampai 15. Itu kalau seluruh kesempatan P-nya, seluruh nilai A-nya dilibatkan dalam penghitungan peluang, totalnya itu harus sama dengan 1. Jadi sigma PX sama dengan A, hanya mulai 0 sampai 15 itu harusnya 1. Berarti kalau lebih besar sama dengan 12, ini kan berarti sama aja PX-nya 12, PX sama dengan 13, tambah PX sama dengan 14, ditambah PX sama dengan 15. Sedangkan keseluruhan ini dari 0 sampai 15 itu 1. Berarti di sini dia akan sama saja menghitung 1 dikurangi sigma probabilitas dari A dari 0 sampai 11. Jadi ini sama aja 1 min kumulatifnya ya. Ini jadi nanti kita ngitung dulu kumulatifnya, baru 1 dikurangi kumulatifnya. Jadi mungkin sebelum jawab ini kita lihat dulu kumulatifnya itu sama dengan dari 0 sampai 11 ya. Berarti ini number suksesnya 11, trial 15, probabilitasnya 0,8, kumulatifnya kita pilih true. Ini berarti 0,351 untuk probabilitas X kurang dari sama dengan 11. Nah, berarti nanti untuk yang 12 atau lebih, kita mengurangkan 1 dengan equal sign
satu min nilai ini, yaitu 0,648. Jadi kalau karena Excel cuma bisa yang kurang dari sama dengan, jadi kalau lebih dari kita satu min di halaman. Oke, kalau tadi untuk yang binomial, sekarang yang untuk distribusi normal. Di sini untuk distribusi normal kita lihat dulu. Di sini kalau distribusi normal kan dilambangkan dengan kurvanya ya, kurva yang berbentuk lonceng itu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kerja Excel. Di sini katakan mu-nya ya. Ini buat yang normal secara umum dengan min-nya mu dan standar deviasi sigma atau variansinya sigma kuadrat. Nah, di sini kan mu-nya di tengah, kemudian kita lihat dulu cara baca Excel adalah dia seperti ini. Misalkan di sini ada nilai, ini mungkin X ya. Di sini untuk X-nya, di sini ada X kecil. Nah, di sini untuk normal itu kan kita menghitung luas ya, sebetulnya. Luas daerah di bawah kurva. Nah, kalau Excel itu membacanya dari paling kiri sampai nilai X yang dimaksud. Jadi dari negatif 3 sampai tepat di X yang dimaksud. Itu Excel memunculkan luas yang hasil merah ini. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian pernah belajar yang kurva di buku link, itu kan dia bukan seperti ini. Jadi ini beda sama yang di buku link. Kalau di buku link kan dia dari tengah sini. Kalau di buku link itu distribusinya sudah normal standar. Dari tengah sini sampai nilai X atau Z yang dimaksud. Jadi dia beda. Kalau Excel dia bacanya beda, dia mau dari paling kiri sampai X. Jadi kalau yang pernah belajar di buku link itu mesti hati-hati lihat komparasinya, karena perbedaan cara panjang Excel dan tabel di buku link. Nah, di sini karena kita pakai Excel, kita hitung dari paling kiri sampai X. Nah, misalkan di sini ada ini ya, penjualan rumah ini menggunakan berdistribusi normal dengan min-nya sekian dan standar deviasi sekian.
Di sini kita akan menghitung probabilitas yang rumah terjual kurang dari 150.000. Di sini berarti kan dia distribusinya normal. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini X-nya nanti jadi 150.000 ya. X-nya masih di kirinya mu karena kurang dari min. Ini. Kalau ditanya peluang, berarti kan kita menghitung luas dari negatif hingga sampai tepat di 150.000. Nah, di sini berarti kita jalankan fungsi normalnya, yaitu dari formulas mau function statistical, kita pilih norm dis. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama norm dis itu distribusi normal secara umum. Untuk ini fungsinya adalah mencari luas daerah ketika suatu nilai X diketahui. Kemudian ada pilihan kedua, ada norm in. Ini kebalikannya, tahu nilai luasnya, mencari nilai X-nya. Kemudian yang ketiga adalah norm S dis. Normal, S-nya untuk standar, dis ini untuk distribution-nya. Jadi ini normal yang min-nya 0, variansi 1. Ini sama juga ada dis-nya, berarti mencari luas jika nilai Z-score-nya diketahui. Kemudian norm S-in itu normal standar yang inverse, jadi di normal standar inverse-nya. Inverse itu berarti luas diketahui mencari nilai Z-score. Di sini karena penjualan rumah ini min-nya itu tidak 0, berarti kita pakai saja yang norm dis. Nah, kalau ada norm dis ini kita tidak perlu transformasi Z lagi gitu. Jadi udah pakai aja norm yang dis. Di sini X-nya 150.000. 150.000, kemudian min-nya adalah 221.100 dengan standar deviasi 47.100. Nah, di sini ada lagi kumulatif, yaitu logical value true or false. Ini mesti hati-hati. Kalau true itu menghitung kumulatif distribution function. Kumulatif distribution function maksudnya yang luas. Dan kalau yang ini false itu menghitung probability density function. Nah, kita coba saya ilustrasikan. Bedanya adalah kalau yang kumulatif itu berarti kalau kita klik kumulatif, yang ketahuan itu adalah luas yang berwarna merah ini. Itu kalau kita pilih yang kumulatif distribution function. Nah, sedangkan kalau kita memilih yang probability density function, yang ketahuan itu adalah nilai titik ini. Ini adalah probability distribution function. Nah, beda ya. Yang satu tahu titiknya ini, yang satu tahu luasnya. Jadi kita nggak boleh salah pilih. Di sini kita fokus di luasnya. Jadi karena kita fokus di luasnya, kita pilih yang kumulatif, yaitu true. Kalau kita pilih false, nanti yang ada malah nilai di grafiknya. Nah, itu kan bukan itu yang kita mau, tapi luasnya. Nah, tinggal di OK dan keluar hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau yang soal kedua itu kan lebih dari 280.000. Probabilitas X sebagai harganya lebih dari
280.000. Nah, di sini kan kalau lebih dari 280.000 berarti kurvanya kan di sebelah kanan ya sekarang. Di sini berarti kan katakan di sini 280.000. Sekarang yang mau dicari kan luasnya yang warna merah. Nah, di sini Anda bisa langsung karena Excel hanya membaca dari negatif hingga sampai 280.000. Nah, untuk hal ini mencari yang merah ini bisa dengan 1 dikurangi probabilitas X kurang dari 280.000. Nah, nanti yang PX kurang dari ini bisa dihitung di Excel-nya. Nah, di sini kalau kita mau langsung 1 min itu bisa 1 min. Nah, di sini kita mesti pakai ketikan yaitu norm dist X-nya 280.000. Min-nya 221.000, 100, standar deviasinya 47, 100. Kemudian kumulatif, pilih kumulatif true, kumulatif distribution function true, langsung di enter ya, sekian. Kemudian terakhir itu adalah probabilitas terjual antara 150.000 sampai 280.000. Di sini berarti 150.000. Yang kita mau adalah di antara ya. Yang kita mau kan yang berwarna oranye ini. Nah, luas yang oranye ini kan karena bacanya itu dari paling kiri sampai nilai X-nya, jadi kita cuma bisa tahu nilai dari negatif hingga sampai 280.000. Katakan diwarnai oleh yang pink ini. Jadi nanti yang oranye ini adalah yang warna pink dikurangi sama yang ini, misalkan saya beri warna biru ya, yang dari negatif hingga sampai 150. Jadi ini kurangi sama yang biru. Nah, untuk mencari yang berwarna pink itu mungkin kita bisa satu-satu ya. Yang warna pink itu kurang dari 280.000. Bisa kita kopas yang ini, norm dist 280.000 dan seterusnya ini. Ini kita copy dulu. Ini norm dist yang 280.000 berarti yang warna pink nanti ya.
Oh, yang 150.000 sudah diwakilkan oleh yang 0,05 ini. Jadi ini sama dengan yang pink 0,89 dimin sama yang kurang dari 150.000. Jadi ada sekitar 0,8. Jadi mesti diperhatikan kalau yang antara ini mesti hitung yang lebih besar dulu dikurangi sama yang lebih kecil. Baik, untuk yang section terakhir dari hari ini kita ke yang norm inverse. Jadi ini dibalik mencari nilai Z atau X-nya ketika luasnya diketahui. Nah, ini biasanya dipakai saat kita menghitung tentang apa namanya uji hipotesa, kita kan perlu nilai balikannya gitu. Jadi ini kita praktekkan di Z langsung di distribusi normal standar. Di sini untuk yang pertama tentukan nilai Z sehingga peluang Z kurang dari yang dicari ini yang tanda tanya itu sama dengan 0,75. Nah, di sini ada kurang dari, berarti kalau Z kecil di sini luasnya yang ini adalah 0,75. Luas daerah sebelum Z itu tepat 0,75. Seperti ini. Nah, di sini berarti untuk fungsi balikannya kita milih yang ada INV-nya dan di sini langsung yang norm S. Norm S inf. Kalau norm S inf dia sudah langsung ke normal standar, jadi nanti nggak perlu masukkan nilai min dan standar deviasinya karena udah jelas ini minnya 0, standar deviasi 1. Nah, sini probability-nya langsung inputkan 0,75. Nah, nanti langsung ketemu dia 0,67. Sorry, 0,67. Kemudian kalau dia kasusnya yang lebih dari ini, Z lebih dari sekian yang sama dengan 0,1, itu misalkan Z-nya di sini, Z yang kedua ini ya, katakan dia Z2, berarti dia maunya daerah di sini sebesar 0,1, berarti di sini kita sedikit modifikasi, kita cari yang berwarna pink ini, yaitu 1 dikurangi 0,1 yang sama dengan 0,9. Nanti berarti untuk yang di sini itu kita inputkannya 0,9. Norm S inf dia probability 0,9. Jadi punya nilai maaf.
Di sini harusnya ya. Di sini function statistical nomestin 0,9. Nilainya adalah 1,28. Nah, di sini Excel bisa lebih tepat ngasih nilainya dibandingkan kita hanya membaca tabel distribusi normal yang ada di buku gitu. Jadi kalau pas nilainya nggak ada di buku, jadi tabel biasa bisa dan kita punya akses ke Excel bisa di Baik, untuk sesi hari ini silakan di sini ya, ada TPS ini. Kemudian apakah tugas kedua sudah saya upload apakah sudah muncul di simpan UGM? Belum. Oke. Belum saya upload ya, Mas. Tugas kedua. Ya, nanti saya minta tolong ke lab IE untuk uploadkan. Maaf minggu lalu saya kelupaan. Ternyata bukti dari email pribadi saya. Jadi untuk pengumpulannya ke ini ya, risalival20@gmail.com. Untuk deadline-nya minta tolong besok sudah pukul 18. Gak susah kok, besok lagi. Ya, yang tugas kedua ini melanjutkan yang kemarin yang ada makalah, presentasi, Q&A, terus ya ada bobotnya sama lolos tidak lolos ya, seperti tadi bilang suka lolos dan kita tidak lolos. Kemudian lembar kedua yang distribusi normal ya. Baik, ada secara umum ada yang ingin ditanyakan?
Oh, ya, gimana? Yang saya mohon maaf karena ini ya kita kepentok waktu yang ini mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Nanti kalau seandainya ada yang nggak bisa email saya yang kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kebeliauan, kesalahan maupun kesalahan masalah teknis tadi. Oke, semoga apa yang kita diskusikan dan pelajari pada hari ini berguna untuk studi kita bersama. Terima kasih banyak. Selamat siang, sampai jumpa di training. Sama-sama.